Nah, ini kita ada di ruang tamunya nih. Miring-miring begini nih, guys. Jadi selain fasadnya yang miring, kita juga layoutnya nih miring. Tapi walaupun miring, ini tuh tetap fleksibel gitu. Dan di bagian sini, ini adalah tempat santainya ya. Benar, ini bisa jadi mini living, hobby corner, sambil baca buku, area sholat juga bisa di sini, guys. Ini si kucing yang lagi bobo. Nah, ini Lihat. kucingnya. Kitty. Rumahnya sendiri. Yang punya rumah, dia punya kastilnya sendiri, guys. Lantai di rumah udah kelihatan jadul atau mau merubah tampilan rumah dengan cepat? Yuk ikut gue ke Depo Bangunan. Ini adalah tempat favorit gue untuk mencari flooring yang berkualitas. Tempatnya nyaman, jadi gue sebagai arsitek sering ngajak klien untuk langsung milih dan lihat langsung material yang mau dipakai di rumahnya. Kalau untuk cat, jangan ditanya, pilihannya banyak. Dan ada mesin tintingnya, jadi kita pasti bisa dapat warna yang kita inginkan buat di rumah. Jadi buat kamu yang lagi nyari material untuk renovasi atau bangun baru, harus banget nih ke Depo Bangunan. Halo, ketemu lagi sama Belinda di Arsitektur Indonesia di acara Tamu Bareng Belinda, teman arsitek kamu. Nah, kali ini teman-teman, kita lagi ada di Jakarta Timur. Di rumah yang menurut gue menyalahi kaidah-kaidah efisien, yaitu rumah yang nggak kotak semua isinya, tapi lebih banyak segitiganya. Nih, kelihatan nih. Dari pagernya aja sampai bentuk bangunannya udah banyak sudut-sudut yang tajam nih teman-teman. Penasaran sama isinya kayak apa? Yuk kita ketemu dulu sama arsiteknya. Halo semuanya, aku Prisil, aku arsitek dari Delusion, dan aku lulusan dari BINUS Arsitektur. Untuk saat ini, aku sudah menghandle 20-an project, dan ini dia salah satunya. Oke, ini dia ketemu sama arsiteknya. Ini namanya... Halo, aku Prisil. Oke, Mbak Prisil. Ini tadi aku penasaran nih sama bentuknya banyak banget nih yang sudut-sudutnya tajam nih. Biasanya ya kalau misalnya dulu kan kita kalau belajar arsitek itu kalau itu kotak biar efisien. Nah, ini gimana sih nih ceritanya nih? Bener banget nih Kak Belinda. Jadi rumah yang ini tuh berbeda ya, nggak lumrah dari rumah-rumah biasanya, tapi tetap unik dan menarik. Karena bentukan segitiganya ini emang salah satu keinginan klien nih. Klien suka banget dengan bentukan-bentukan segitiga. Maka dari itu kita bawa ke karakter rumahnya dari fasad, dari detail-detailnya nih. Kita bikin segitiga-segitiga semua, tetapi untuk perhitungannya itu tetap aman. Oh, jadi aman. Tetap betul Kak Belinda. Jadi tetap walaupun segitiga kita bikin seefisien mungkin gitu. Segitiga namun tetap efisien. Oke, sebelum itu Mbak aku lupa nanya, ini luas tanahnya berapa, bangunannya berapa? Oke, untuk luas tanahnya ini sekitar di 87 meter persegi, jadi sekitar 6 kali 14,5 meter. Lalu untuk luas bangunannya kita ada di 135 meter persegi. Nah, kalau untuk konsepnya sendiri tadi udah diceritain ya yang segitiga-segitiga itu ya. Oke, ini kelihatan juga ya. Dari depannya aja, tamannya aja udah mereng, guys. Sampai tutupan sampahnya aja udah jajar genjang nih. Kita bawa semuanya ke detail-detail rumahnya. Jadi untuk konsepnya itu kan rumah ini sebenarnya konsepnya split dan compact guys, karena kan memang tadi berada di lahan yang terbatas dan klien tuh juga udah ngeh nih lahan dia itu nggak terlalu besar. Jadi memang dari klien sendiri Kak yang pingin konsepnya itu split karena terinspirasi dari rumah kita sebelumnya yaitu Slow House. Oke, dan kalau ngomongin soal split, ini tamannya aja juga udah dibikin split level guys. Bukan main ya. Bener. Dan ini pagarnya ini Mbak Prisil, ini tuh pagarnya dari apa aja sih? Ini dibikinnya rapih ya ternyata. Jadi ya. Ini sebenarnya dinding pasangan bata biasa, terus kita ada permainan tali air. Di sini tuh juga sebenarnya ada box paket nih Kak Belinda. Jadi box paket kecil. Kalau dulu kan belum ada box paket yang langsung beli jadi ya. Iya. Jadi ini kita custom dari besi, plat metal, lalu juga tong sampahnya kita integrated juga dengan desainnya. Oke. Jadi semuanya udah all in jadi gitu. Bener, ya. Terima beres aja dari klien. Oke. Terus untuk pagarnya sendiri ini bisa muat untuk berapa mobil? Boleh ya masuk ya? Boleh. Untuk pagarnya sendiri ini muat satu mobil family car, lalu juga bisa untuk satu motor. Jadi untuk carportnya sekitar 5,5 dikali 4 meter. Oke, dan di sini masih dikasih taman kering ya. Di taman juga di balik batu-batu ini tuh kita umpatin nih untuk bak kontrolnya, lalu untuk septic tanknya ya. Betul. Oke. Oh iya, jadi posisi untuk meteran-meterannya di sini semua, dan di bagian sini juga ada untuk colokan mobil listrik. Benar. Oke.
Ini udah dipersiapkan untuk colokan mobil listrik ya. Dan supaya nggak gelap, permainan skylight ya banyak ya. Benar, kita pakai permainan skylight jadi biar nggak gelap dan kesannya tuh masih ringan gitu. Oke, dan nggak cuma sekedar kaca doang teman-teman, itu juga ada pakai Standar cetak. yes. Dan pohonnya pun nggak dipotong, malahan si metalnya itu yang dibolongin ya. Aduh, sangat sustainable sekali desainnya. Ih, kamu tugas akhirnya apa nih? Jadi langsung penasaran. Di sini, Oh iya. Oh, oke. Bagian sini ada apa nih, Mbak? di sini itu ada akses servis terpisah. Jadi kalau untuk akses servis kita udah bisa, ada pintunya sendiri, ada areanya sendiri, ada tangganya sendiri di sebelah. Oke. Oh, turun ke bawah ya dia ya. Betul, kita turun ke bawah karena kan kita split level first. Oke. Ih, penasaran banget pengen masuk ke dalam rumahnya. Mbak, boleh dong aku bawa masuk ke dalam rumahnya. Ini kita naik, ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada sekitar 90 cm 1 meter ya naik ke atas betul. ya. Kita naik ke atas 90 cm sampai 1 meter, ketemu teras. Di sini bisa untuk ada bench untuk terima tamu yang tidak terlalu dekat. Lalu ada juga rak penyimpanan sepatu nih, jadi tetap rapi rumah. Dan nggak kelihatan juga teman-teman dari luar, soalnya kan ada dinding segitiga ini lagi ya. Jadi tetap ada private-nya lah. Oke. Yaudah, ya, boleh masuk Mbak. Langsung masuk ke dalam. Oh. Ini pintunya sendiri juga berarti pakai pintu HPL ya, berarti ya? Iya, pakai pintu HPL, jadi solid engineer. Terus di sini kita lapis HPL. Oke, ini karena posisinya dia ada di bagian dalam teman-teman, jadi dia nggak terlalu, mungkin nggak banyak kena paparan matahari sama hujan kali ya, jadi bisa awet ya kalau misalkan pakai pintu HPL begini. Kalau misalkan pengen mengefisienkan biaya ya buat bangun ya. Karena kan itu problem zaman sekarang ya. Yes, betul sekali. Efisiensi. Nah, ini kita ada di ruang tamunya nih. Ruang tamunya tuh kelihatan tuh miring-miring begini nih guys. Jadi selain fasadnya yang miring, kita juga layoutnya nih miring. Tapi walaupun miring, ini tuh tetap fleksibel gitu, tetap nggak kaku. Dan waste-nya itu juga nggak terlalu banyak karena kita udah integrated dengan interiornya. Oke, interiornya sendiri berarti ini didesain sama Delusion. Oke, didesain juga semuanya ya, all in ya. All in. Jadi arsitekturnya, interiornya, dan pembangunan ini bareng sama Delusion. Oh ya teman-teman, kelebihan dari kalau misalkan one stop shopping itu salah satunya biar nggak ada banyak keributan ya pas di lapangan. Lebih nggak pusing. Iya, lebih nggak pusing. Yang pusingnya yang tim Yang kita tim aja yang gitu. pusing. Oke. Terima beres aja. Oke, dan di sini karena dia posisinya dia semi trapesium, jadi banyak furniture yang juga movable nih teman-teman nih. Ini kita desain movable stool. Oke. Nah, bisa kita arrange kemana aja nih maunya. Ya, tiba-tiba lagi pengen ngobrol begini juga bisa. Terus habis itu atau nggak tiba-tiba pengen taruh di sana. Mepet-mepet di sana. Jadi walaupun space ruangannya nggak terlalu besar, tapi ternyata terlihat lega dan muat cukup banyak orang nih. Dan cukup unik juga ya, karena juga jadi ada pemandangan beda nih. Nih kita ngelihat ke plafon tiba-tiba ada yang miring begini kan, biasanya kan lurus-lurus aja ya. Iya. Perannya tuh terasa gitu. Gue penasaran nih, kita mulai ke bawah dulu kali ya. Boleh. Oke, nah ini teman-teman, ada satu hal yang pengen aku tanyakan nih. Tunggu bentar, ini di sini lucu nih. Di sini ada wall panel, abis itu AC-nya ditutupin ya, model begini ya. Betul, jadi biar nggak kelihatan kita buat hidden, biar tetap kelihatannya itu rapih, tapi dinginnya tuh tetap keluar karena kita kasih ada kisi-kisi di bawah dan di depannya. Iya, banyak yang lupa ya. Sebenarnya kalau misal mau bikin kisi-kisi buat AC itu jangan di depannya doang, di bawahnya juga guys. Anginnya tuh di bawah. Ke bawah sebenarnya. Iya. Jadi emang karena konsepnya split dan compact, jadi walaupun ruangannya terbatas, ukurannya nggak terlalu besar, tapi looks-nya tetap kelihatan lega dan luas kan? Iya, karena dia split level juga ya. Jadi banyak permainan mata gitu, enak ya. Dan di sini kita mulai turun ke bawah. Ini yang tadi buat sirkulasi Mbak. Koneksi ke area servis. Dan di sini untuk kitchennya. Ya, kitchen dan dining. Oke. Ini juga dining table-nya itu dia extendable sih, jadi bisa ditutup, bisa dibuka. Boleh ya? Boleh.
Ya maaf ya teman-teman. Misalkan kita mau tutup gitu ya, mau ada acara yang lebih besar biar taruh-taruh bangku aja. Bangkunya bisa kita masukin ke sini. Oh ini tuh sebenarnya bisa diturunin ya? Benar, bisa dilipat. Oke. Jadi kebetulan nih kalau nggak salah yang punya rumah ini masih single ya? Bener, single dan perempuan, jadi inspiratif banget guys. Iya. Usia muda udah bisa punya rumah yang dibangun sama asik. Dan bisa, itu dia teman-teman, Betul. kita pasti bisa. Dan di sini jadi kalau misalkan dia mau makan sendiri atau nggak sama temennya, sudah mau berkeluarga pun juga bisa tinggal digedein lagi. Oke, dan ini desainnya dari mana nih? Gitu, Kak. Kenapa? Ini dari siapa nih, owner atau dari? Dari kita sih emang rekomendasinya pakai yang extendable sih. Jadi cuman ini dia pesan beli di luar gitu. Paten ya, kelihatannya ya? Rigid. Iya nih, mantep nih kayaknya nih. Malah kayaknya agak vintage, ya nggak sih? Dan di sini itu ada bagian untuk pantry-nya ya. Dan area sini ada apa nih, Mbak? Ini ada extendable area sih. Jadi kalau misalkan ada acara tadi, selain di tempat makan, tamu-tamunya bisa duduk di sini juga. Gitu. Oke. Dan di sini dia kayaknya punya hewan Bener, kesayangan ya. Punya kucing. Jadi klien kita ini punya kucing. Nanti kita bisa lihat sih kucingnya suka keliling-keliling rumah. Iya. Dia pemilik Bener rumah ini sekali. sebenarnya. Dan konsep segitiganya itu nggak cuman di ruangan lagi, ada lagi. Lihat potongannya pun juga miring lagi. Di atasnya pun ini nembus ke perforated, lalu ada skylight juga. Aku penasaran. Aku pengen naik ke atas. Konsep rumah ini selain split dan compact, dia itu uniknya konektivitasnya itu kuat, Kak. Oke. Jadi Ceritakan. walaupun para penggunanya berada di lantai yang berbeda, tapi kita tetap bisa berinteraksi nih, Kak, gitu. Oh iya bener ya, kita lagi ada di sini, tiba-tiba misalkan ada orang tua kita lagi ada di situ, kita pun masih bisa ngobrol. Terus misalkan ada keponakan lagi di atas lagi juga masih bisa ngobrol juga dari sini ya. Kliennya cerita setelah tinggal di sini jadi berkurang rasa takutnya karena dia keluar di satu ruangan, dia bisa ngeliat ruangan yang lain secara langsung. Karena kalau tinggal sendiri kan kadang kita suka deg-degan ya. Iya kalau benar, sendirian di rumah. benar. Nah, Kalau ini di aman, sini guys. gara-gara kelihatan semua gitu. Oke, jadi ceritanya tuh kayak gara-gara ada void inilah, jadi semuanya tuh bisa terlihat nih. Dan karena semuanya bisa terlihat, jadi terasa suasananya pun juga jadi lebih luas di tanah yang cuman 87 ini ya. Iya. Aku mau tanya, ini ada apaan sih di sini? Nah, ini ada powder room. Oke, Jadi powder kita roomnya. pakai motif terrazzo sama ada mosaic tiles. Ini motifnya juga chevron, nggak lupa. Iya. Setiganya. Iya benar. Teman-teman bedakan tipenya, yang ini namanya chevron ya. Kalau herringbone tuh yang nabrak ketemu gitu. Ini namanya chevron. Nah kalau yang di sini pakai apa ini Mbak? Ini kita pakai conwood. Jadi memang kliennya itu kan suka light tone dan suka warm ya, suka warna-warna kayu yang terang. Jadi ini kita pakai yang conwood. Oh, oke. Dan di sini cuman pakai yang 60-60 terrazzo aja ya? 60-60 teras aja. Oh, iya sih, kalau dalam satu ruangan lebih baik jangan terlalu banyak motif ya guys. 3 isi. Betul. Oke, lanjut dong. Nah, aku tuh dari tadi penasaran ya, dari pintu masuk dan pintu dalam ternyata di sini ada sayapnya nih. Coba lihat deh teman-teman di sini. Jadi keunikan pintu pivotnya Delicious. Sayapnya guys. Nah ini jadi kalau kita tutup di dinding itu juga ada sayapnya. Iya nih. Kan kendalanya pintu pivot tuh suka ada celahnya. Nah ini untuk mengakali nih biar celahnya itu nggak kelihatan. Iya, soalnya ini pintunya kan pivot ya. Jadi suka ada apa jeda-jeda udara. Jeda-jeda udara. Oh, makanya ini ditutupinnya dengan begini nih. Ini pakai apa nih, Mbak? Jadi solusinya kayak gini. Ini sih sebenarnya banyak sih pilihannya. Jadi bisa kita pakein dindingnya, kita yang tipisin dindingnya, atau bisa kita ini sih pakai conwood. Conwood ternyata. Oh, jadi ditambal, timpa-timpa. iya, terus kita aciin lagi. Oh, dirapihkan lagi habis itu Banyak cat caranya. putih. Betul. Oke, yuk. Menarik kalau yang ini. Ini ide belum pernah. Biasanya semua orang akhirnya pakai mohair Benar. terus kan. Jadi tetap seamless, tapi tetap rapuh. Iya benar. Kedap ya, agak kedap ya. Nah, itu kalau di sini nih aku lihat ya. Nah, di sini tuh
ada gudang di sebelah sini dan di sini ada tangga puter langsung naik ke Langsung naik ke lantai 3 ke area kamar ART, laundry room, kamar mandi ART gitu. Oh, oke. Jadi bisa jemur juga di atas. Oke. Jadi benar-benar aksesnya terpisah guys, nggak gabung dengan area utama. Lebih baik emang ada akses sendiri ya. Tapi ini tadi kan cerita ya Mbak. Ini posisinya dia 1 meter di bawah. Jeng ngeruk ya sebenarnya. Jadi sebenarnya split level ini kan kelihatannya kayak semi basement nih guys, kitchen dan diningnya. Sebenarnya itu yang kita keruk itu cuma 60 cm aja nih dari muka tanah level 00 existingnya. Oke. Makanya ini pun pipanya juga masih lebih tinggi daripada di parit ya. Bener. Jadi biar lebih aman lagi, kita tetap pakaiin retaining wall. Jadi tetap aman untuk rumah ini, rumah samping, rumah belakang, rumah depan. Oke. Retaining wall itu teman-teman itu kayak dindingnya kamar mandi kolam renang. Jadi itu tujuannya buat menahan gerakan dorong Erosi tanah. Iya, jadi kalau misalkan itu kan tanah itu tuh nggak diem gitu aja teman-teman, dia suka ngedorong tuh. Nah itu sama juga kadang kan suka ada air di situ ya. Jadi si retaining wall ini bertujuan untuk selain menahan tanah, dia juga menahan rembesan air supaya nggak jamur, nggak kelar-kelar gitu ceritanya. Beton lah sekelilingnya gitu ya bahasa awamnya. Oke, berarti aman banget ya sebenarnya. Aman banget. Oke, yuk. Aku penasaran mau lihat si ruang duduk-duduk yang di atas ya tadi. Ini tangga dan lantainya ini pakai apa nih, Mbak? Nah, untuk lantainya ini kita dari vinil. Dan untuk tangganya juga sama guys. Ini finishingnya vinil. Lalu ini dalamnya ini dia plat besi. Gitu. Oh, jadi ini Metal sheet. Jadi campuran ya? Metal sheet yang solid ya. Terus kita lapisin finishing pakai vinil. Nah, kita kasih perforat bawahnya karena tadi kan firenya punya kucing ya. Tapi kucingnya kalau nggak dikasih ini molos. Jeblos. Jadi aman pakai ini. Nah, salah satu ini lagi Mbak, kalau misal pakai besi itu kan dia suka dudung berisik ya. Makanya ini dikasih sama si vinil ini ya. Bener, kalau besi duduk-duduk itu biasanya karena dia ada bagian yang kopong ya Kak. Jadi kalau rangkanya itu cuman hollow terus langsung dilapis itu biasa dia yang bikin membal-membal. Iya. Nah ini nggak terlalu kerasa membalannya karena dia langsung solid. Besi solid. Oke. Tapi buat lebih menahan bunyinya tetap dikasih vinil. Tetap dikasih vinil. Gitu. Kenapa vinil? Kenapa bukan SPC? Kenapa bukan parket? Karena di bawahnya vinil itu ada foamnya gitu teman-teman. Jadi buat menahan berisik-berisik itu ya. Oke. Nah ini adalah tangga split level pertama. Hihihi. Dan dikasih lampu-lampu strip ya. Kita kasih LED strip terus kita lapis akrilik lagi. Ini kelihatan banget guys segitiga voidnya tuh. Oh iya ya. Dan ini ininya bikin sendiri ya? Iya, akriliknya? Sendiri. Benar, kita custom sendiri sih. Gue pengen mencapai tapi nggak nyampe. Pengen pegang-pegang. Oke, dan di bagian sini ini adalah tempat santainya ya? Benar, ini bisa jadi mini living, hobby corner, sambil baca buku, area sholat juga bisa di sini guys. Kalau yang nggak biasa mungkin akan deg-degan ya. Tapi somehow ini aman banget nih teman-teman. Membalannya pun enggak. Gue yang karena udah dihitung dengan matang-matang. Oke, dan ini kayaknya 60-60 besinya hollow ya. Hollow. Oke. 5x10. Iya teman-teman kalau misal bikin beginian tetap perhatikan ketebalan dari perforatednya ya, karena walaupun dia judul perforated 5 mili dia punya ketebalan masing-masing. Dan karena dia modelnya begini berarti ada kemungkinan udara jalan ya sebenarnya. Bener. Jadi emang kita ngincer udara dan cahaya ini masuk nih sampai ke bawah-bawah. Oh iya. Nah, kalau nyantai di sini tuh enak banget. Dan kayaknya nggak perlu, malahan kalau kayak gini malahan harusnya yang kayak agak semi-lesehan ya. Betul. Jadi biar kerasa gitu ya. Ini aja bimpek kayak gini aja. Oke. Yuk lanjut. Kalau kelamaan nggak pulang-pulang kita. Ntar gue nginep lagi. Iya. Nah kalau di sini ini nanti apa nih? Ada guest bedroom sih, atau nantinya bisa dijadiin kids bedroom. Oh, buat future-nya ya. Betul, buat future-nya bisa di sini. Waduh enak sekali. Masuk-masuk udah siap semuanya. Dan di sini ada apa nih Mbak? Nah ini juga tadi akses ke area servis. Jadi kalau kliennya mau ke area servis nih nggak perlu ke bawah lagi Kak. Udah ada juga nih di level 1,5 kita.
Oke, oke, oke. Ini juga ada balkon kecil buat mbaknya kalau mau ngopi-ngopi cantik juga kita sediain. Mbaknya ngopi cantik. Iya, dan juga kalau misal mau bengong juga ya nggak apa-apa juga ya, atau nggak nungguin mbaknya pulang habis minta izin ke Indomart gitu atau ke Alfamart ya bisa juga dia nungguin di sini. Di sini dari tadi kita belum naik nih ke atasnya. Nih ke atas ada apaan sih, Mbak? Di atas ini area servisnya ini ada kamar ART, kamar tidur ART, lalu kamar mandi ART-nya sendiri, dan juga area laundry room TK. Jadi jemurnya itu di atas, nggak kelihatan nih dari depan rumah. Dan kompresornya itu ada di mana berarti kompresor AC? Kompresor AC semua di atas, jadi di dak atas. Nah kita bisa lewat tangga ini guys. Di tangga. Skylightnya bisa kita geser. Oh iya tuh ada engselnya tuh di atas tuh teman-teman. Ini berarti tangga, kalau orang bilang tangga monkey. Monkey step. Nah ini kita bisa lihat bawah lagi, nggak lupa dengan konektivitasnya. Ini ya, berarti yang tadi ruang duduk-duduk tadi ya? Benar, ruang duduk-duduk tadi. Oh iya, kalau manggil mbaknya pun juga kedengeran ya, suaranya nyampe sini ya, Mbak gitu ya. Perlu susah-susah. Oke. Dan di sini ada apa nih? Nah ini untuk kamar tidur ART. Oke, ini lantainya sendiri beda nih, tapi bukan lantai Ini kita biasa nih. pakai AC expose guys, jadi dicampur MU, lalu kita finish floor hardener dan kita coating clear. Lengkap sekali infonya ya. Dan kelihatannya dibuatnya dengan sangat benar. Soalnya ini kelihatannya nggak ada retak-retak yang gimana ya. Emang dibikin motifnya begini aja, memang. Emang naturalnya sih. Ya, ini kamar mbaknya juga oke sih, cukup luas gitu. Luas. Jendelanya sendiri. Betul. Dan di bagian sini ini kamar mandi mbaknya yang Eke bilang mewah guys. Lihat deh, masuk ke dalam deh. Mewah ya? Lengkap dia sanitary-nya. Ya. Dan moga-moga mbaknya nggak mau pulang kampung ya. Benar. Sisa space ini bisa untuk extra storage, bisa dibikin lemari atau bisa untuk laundry room. Jadi bisa setrikanya di sini. Kalau mesin cuci mantamin juga di sini masih bisa. Betul. Jadi bukan berarti kalau servis itu jangan kecil-kecil juga, karena pasti butuh buat yang nggak rapi-rapi ditaruh di sini ya. Benar. Ini kalau kita buka pintunya juga kan udaranya tuh masuk tuh Kak, mengalir dan tanpa kena hujan ya, karena hujannya kan cuma di sini. Dari sini pun kita fasadnya selain kamprot ada permainan konwutnya juga guys. Oke. Ini cat kamprotnya kamprot semprot gitu. Kamprot semprot. Oke. Bedanya sama yang di dalam tadi, ini lebih kasar. Kalau di interior kan biasa kamprot halus. Iya, nggak boleh. Kalau nggak kegesek-gesek nanti luka kan. Oke, dan di sini untuk atapnya sendiri pakai kanopi kaca ya. Jadi skylightnya kita angkat biar tetap udara bisa masuk. Jadi kanopinya di sini, platnya di sini, ini kaca nyambungnya jadi bisa keluar gitu ya. Dan kalau di sini ada apa nih? Ketemu nih. Nah, ini ada sharing bathroom nih guys. Jadi dari buat guest bedroom tadi bisa mandinya di sini. Oke. Ada skylightnya juga kan. Oh iya. Untuk cahaya dan udara alami. Iya ya, kalau misalkan kita udah nggak ada tempat yang buat naruh jendela, itu biasanya memang ya dari atas. Buat ngakalin rumah-rumah yang kompak ya, dan apalagi kalau rumah badan, jadi agak terbatas untuk cuman bisa dapat depan sama belakang doang yang kebuka ya. Oke Mbak, ini ada ruangan apa nih? Aku masuk. Ini master bedroom. Oke, sekarang kita lagi ada di kamar master bedroom. Oke, master bedroom. Hey, ini sangat sesuai sama mengerti keletihan kita ya para wanita ya. Kita udah capek-capek ngangkat barang, habis itu tinggal datang serap aja selesai. Di sini cuma dikasih bolongan doang teman-teman. Sangat pengertian sekali desain interiornya. Ini juga sofa, lalu dipan-dipannya tuh juga penuh dengan laci-laci sih. Jadi biar tetap menyimpan banyak barang gitu. Iya loh, padahal si lemarinya udah full gini ya. Iya, jadi namanya supaya kan wanita ya barangnya. Banyak sekali, sepatu aja perlu berapa pasang, beberapa jenis, beberapa warna gitu. Jadi storage-nya harus banyak guys. Betul. Dan di bawahnya ini dikasih storage termasuk bagian bawah ya. Nah, ini tadi nih jendela ke koridor samping kita tadi.
Oke. Nah ya teman-teman, mungkin teman-teman bingung ya, kenapa ada yang pakai sunblock, kenapa ada yang clear. Jadi kalau misalkan pengalamanku, kalau misalkan kaca clear memang bisa masukin masukin cahaya matahari. Tapi kalau misal sunblock, dia bisa lebih mempendarkan gitu ya, karena permukaan ininya tuh dia nggak licin. Nih. Nah inilah permukaan inilah yang memantulkan. Cahayanya tuh lebih kesebar gitu. Betul. Nah, yang ini tadi gue udah dikasih tahu loh teman-teman, ini lumayan agak ajaib nih. Kliennya ini request khusus dari kliennya, harus ada ini pokoknya, Kak Belinda. Why? Bener. Why? Karena ini itu sebenarnya jendela titling. Jadi sebelumnya itu kliennya study abroad. Nah dia itu di homestay-nya punya jendela titling ini. Jadi udah kebiasaan nih, dan dia suka banget konsepnya. Jadi kita bisa buka seperti ini, terbuka full. Kalau kita ke balkon pun masih bisa nih guys. Nanti kita keluar ya, kita lihat ya. Tapi gue penasaran dulu nih, pengen lihat nih. Oke, yang satu lagi. Nah, nggak jatuh. Tapi tetap aman ya. Aman banget. Dan ini udaranya bisa beneran masuk. Walaupun kebuka sedikit seperti itu, ini udaranya beneran masuk guys. Dan ini kalau punya anak juga lebih aman ya. Bener. Karena dia nggak bisa blur gitu aja. Jadi emang udah dipikirin. Emang perempuan beda ya. Dan udah mikirin future. Oke. Ini si kucing yang lagi bobo. Lihat. Kitty. Rumahnya sendiri. Yang punya rumah, dia punya kastilnya sendiri guys. Oh, gue dicakar nggak ya? Pengen gue elus deh. Baik, kalem dia. Terus habis itu ini adalah meja buat TV sekaligus sama meja rias. Ya kalau mau sambil WFH juga masih bisa. Wah, ini mengerti sekali. Jadi walaupun ini tuh luasannya 3 meter kali 5 meter. Tapi pas kita masuk tuh kelihatannya tetap lega. Ya, betul. Karena kita desain interiornya tuh integrated dan compact gitu Kak. Nah, di bagian sini Mbak, ini ada apa? Nah, ini dia punya master bedroomnya sendiri di. Oke. Jadi Dan ini punya master bedroomnya aja pun masih segitiga guys. Bener. Jajar kenjang. Nggak ketinggalan deh pokoknya segitiga. Iya, tapi wow, rasanya kayak ada di villa ya, somehow. Bener. Kayak staycation gitu. Karena emang pas masuk sini pulang kerja guys, kalau masuk ke rumahnya tuh udah cozy banget sih, udah tinggal rebahan aja. Nah, sekarang nih pertanyaan pentingnya, ini tuh dibangun berapa lama? Ini dibangun sekitar 1 tahun, 12 sampai 13 bulan Kak. Oke. Untuk biayanya per meter berapa? Ini di luar dari interior ya? Di luar dari interior itu sekitar 9 sampai 10 juta. Oke. Karena ya agak lumayan pricey gara-gara si itu tadi bentuk segitiga, sama sebenarnya itu untuk konsep split level sendiri itu dia sedikit lebih mahal dari konstruksi biasanya. Nah, itu dia teman-teman, buat yang pengen bikin rumah split level bukan berarti lebih mahal ya, lebih murah ya, malahan cenderung lebih mahal. Considerationnya, tapi dia jadi solusi yang cukup cerdas untuk mengatasi lahan terbatas tadi Kak, tanpa mengganggu estetika desainnya gitu. Betul. Jadi kayak kalau misalkan kalau gue sih selalu bilang katanya omnya Peter Parker, Spider-Man, with great power comes with great responsibility. Begitulah juga bangunan teman-teman. Oke. Kita cobain ke balkonnya dulu. Boleh, langsung aja diinjak nggak apa-apa. Oh ya, kuat ya? Aman dia. Nah, ini mini balkonnya nih. Oke. Ini kusennya satu rumah ini pakai apaan sih, Mbak? Kalau satu rumah sih sebenarnya beda-beda ya. Kalau khusus yang titling ini kita pakai PVC Kak. Iya, bunyinya beda ya. Karena dia engselnya khusus nih. Kita datangkan dari luar, inden soalnya. Oh, berapa bulan? Sekitar 2 bulanan sih. Karena memang di Indonesia masih jarang banget sih. Iya, nggak ada ya. Oke, Mbak. Nah, ini mini balkonnya nih. Ini mini balkonnya juga segitiga. Ada permainan 2 nih. Ini kayak conwood nggak setebel ini ya? Apa setebel ini kah? Oh, diambilnya yang tebel ya? Iya. Jadi kan emang conwood itu ada yang buat outdoor, ada yang buat indoor. Iya. Karena di outdoor pastinya kita pilih buat yang outdoor. Nah, yang buat outdoor ini yang diambilnya juga yang 2 cm ya? Sekitar 2 sampai 2,5 cm. Dan di sini, jadi di bawah sini udah nggak ada dinding, udah langsung jepit aja ya si kaca tempatnya ini ya. Oke. Jadi kelihatannya ini kayak deck ya. Tadi kan bentuknya segitiga, ini ada decknya nih.
Ah, iya. Bangunannya juga begitu ya, nggak lurus rata ya. Lurus rata, tapi ada miringnya. Ah, itulah kalau misalnya didesain sama arsitek ya, suka ada yang tipis tapi ternyata ada maksudnya, terus ada konsepnya. Nah, ini kantor arsiteknya tuh namanya apa sih, Mbak? Diulang lagi, ada nggak Instagramnya? Jadi kita ini dari Delusion Arsitek guys. Untuk Instagramnya sendiri @delusion_arsitek. Oke. Dan aku lihat kayaknya Instagramnya ini kayaknya lumayan aktif ya. Bener. Apa yang beda nih? Kita lagi aktif banget nih Kak. Jadi kita lagi comeback dari kita yang sebelumnya. Kita perbarui manajemennya, sistemnya. Nah, jadilah Delusion yang sekarang. Yang lebih kompak ya. Bener, lebih Oke. kompak gitu. Karena kita juga punya manajemen baru guys. Oh, oke. Menarik. Ya udah teman-teman, jangan lupa cek Instagramnya ya. Ya, makasih banget buat teman-teman udah ngikutin episode kita kali ini sampai selesai. Jangan lupa nonton video kita yang lain. Kita juga ada TikTok dan Instagram @arsitekturindonesia. Ciao. Bye.